Halo teman-teman semua. Halo, ya, Halo. Mungkin siang ini kita bisa langsung mulai aja ya diskusi-diskusi ringan lah tentang harmonis atau materi kita kan yang barusan harmonis ya. Gimana cara menciptakan kondisi yang harmonis di satker ataupun ada yang punya sharing keluhan atau kendala atau masalah tentang kaitannya sama harmonisasi di kantor itu ada apa enggak? Gitu kali ya ya. Aku mulai dulu boleh ya teman-teman. Aku pengen sharing. Jadi ada masalah, bukan masalah sih sebetulnya, cuma kayak tantangan disharmonisasi antar suku dan kebudayaan itu kan ada ya ketika kita di kantor itu ada beraneka ragam orang-orang dari macam-macam daerah nih, apalagi kalau di Satker aku tuh ada yang dari orang Batak, dari Medan, ada juga yang mayoritas Jawa, orang Jawa, ada juga yang orang Betawi, ada juga yang orang Kalimantan juga ada, jadi benar-benar yang super aneka ragam lah, super bineka tunggal ika lah di kantor aku itu. Nah kalau di satker kalian gimana? Ada nggak masalah yang mungkin timbul gara-gara beda cara komunikasi? Mungkin kalau di aku sehari-hari tuh kadang kayak orang, maaf ya, orang Medan tuh kadang nadanya kan tinggi, kita kira marah tuh, ternyata nggak marah. Bukan cuma orang Medan sih, orang Kalimantan juga kayak gitu gitu, nadanya kan udah tinggi gitu. Kita kira, bu maaf bu, kita udah merasa bersalah banget kayak membuat dia marah, ternyata dia bilang saya nggak marah kok. Tapi kan kalau sebagai orang Jawa tuh kayak, lah gimana, kita kira marah ternyata dia nggak marah gitu. Di tempat kalian ada nggak masalah semacam itu? Ada mungkin yang mau menanggapi, guys? eh, sedikit menanggapi Mbak Ayuta. Kalau di Satker aku itu untuk masalah komunikasi kayak Mbak Ayuta tuh agak mirip sih, tapi lebih ke bahasanya yang agak berbeda. Jadi tuh kemarin tuh kita tuh dapat pegawai dari luar Jawa, dan itu tuh karena bahasanya kan beda sekali sama orang Jawa, dan saya kan orang Jawa, jadi tuh dalam berkomunikasinya tuh agak kurang paham sama bahasanya. Pernah terjadi dialog, tapi itu ketika si bapaknya ini menggunakan bahasanya itu kita kurang paham. Tapi terus akhirnya setelah beberapa kali berkomunikasi, akhirnya kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita sama-sama paham semuanya karena bahasa Indonesia bahasa persatuan juga. Dan eh, dan tambahannya kita jadi tahu beberapa bahasa daerah yang bukan dari daerah kita sendiri. Itu sih, jadi kayak ada manfaatnya juga. Tapi untuk komunikasinya, kita semua kembali ke bahasa Indonesia ketika kita nggak paham sama bahasa-bahasa selain dari bahasa daerah kita sendiri. Itu sih Mbak Ayuta kalau di software saya. Jadi lebih ke bahasa daerahnya beda-beda ya mbak ya, yang kadang kan kita kebawa, bahkan bahasa Jawa kadang kita kebawa ke bahasa sehari-hari ya. Mungkin ada lagi yang lain yang punya pengalaman yang mirip-mirip gitu. izin menanggapi Mbak Yuta. Kebetulan di lingkungan saya itu juga ada orang-orang yang dari luar Jawa dan mereka juga punya kebiasaan, kebudayaan tersendiri ya. Dan jadi kita itu harus paham bahwa Indonesia ini banyak sekali eh, adat istiadat kebudayaan yang mana kita harus menumbuhkan sikap toleransi. Kita harus mempunyai pemahaman bahwa perbedaan itu semua adalah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan perbedaan budaya itu sebenarnya itu suatu hal yang berharga dan sangat menarik kalau kita belajar ya. Jadi kita harus melatih diri kita punya sikap um, terbuka, menerima perspektif baru gitu. Karena apa? Setiap kebudayaan itu pasti ada um, nilai-nilai universal seperti kejujuran, kebaikan, saling menghormati itu kan semua budaya diajarkan ya. Semua budaya meyakini itu semua. Jadi hindari merasa budaya kita merasa lebih baik dari budaya lain. Hindari oh Jawa paling baik, oh um, Batak lebih baik, oh yang lain sebaik itu jangan sampai kita punya pemahaman bahwa budaya ini paling baik daripada budaya yang lain. Jadi tidak menghakimi budaya yang lain itu. Ininya gitu Mbak Yuta mungkin ya. Iya.
Terima kasih ya teman-teman masukannya. Bagus ya, maksudnya menarik. Di sini kalian sudah bisa berhasil mengubah suatu tantangan itu jadi hal yang positif. Istilahnya kita malah jadi bisa memperkaya pengetahuan kita dengan budaya orang lain. Nah, mungkin bisa disambung dengan teman-teman lain Boleh yang saya mau topik yang nyambung lain. ya, Mbak. Oke. Oh iya, boleh, Ini boleh. mungkin ya teman-teman tadi yang Mbak Dewi sama Mas Ahmad cerita kalau satirnya ada dari suku lain ya. Kebetulan saya adalah salah satu yang beda. Sebenarnya bukan dari orang Jawa. Dan saya dari Sunda, ya dari Banten, jadi bahasanya beda. Nah itu pertama pertama tempat saya masuk ke sini, saat saya ini memang tantangannya itu bahasa. Karena yang mayoritas di sini bahasanya bahasa Jawa ya. Rata-rata memang pegawai ini sampai hakimnya orang orang Jawa. Ada satu sih yang orang Sumatera, tapi semuanya Jawa. Itu tantangan pertama, bahasa kendala itu sampai saya bisa mikirnya bisa nggak sih beradaptasi. Itu yang pertama tantangan itu beradaptasi di satker yang rata-rata pakai bahasa Jawa. Tapi seiring berjalannya waktu dari bulan Mei sampai sekarang ya alhamdulillah gitu kan, eh, bahwa tadi yang ada tantangan itu bisa dihadapi gitu. Jadi mas kalau misalkan ada pegawai lain yang ngomong sama saya berarti bukan pakai bahasa Jawa gitu. Kecuali yang mereka ngomong sama temen yang pakai bahasa Jawa. Jadi kalau dulu itu masih nanya ke saya itu masih pakai bahasa Jawa, jadi saya belum nggak paham-paham gitu kan. Tapi sering berjalan waktu juga beberapa kata-kata bahasa Jawa yang sering digunakan saya juga paham. Nah, jadi mungkin karena ini harmonis, bagaimana kan harmonis kalau misalkan tidak sejalan dari bahasa kan, makanya di sering berjalannya waktu semuanya rata apa pada pakai bahasa Indonesia untuk yaitu bahasa persatuan kita kan untuk menciptakan keharmonisan dalam satuan kerja. Terima kasih mungkin itu. Oh iya ya, jadi itu gunanya bahasa Indonesia ya, karena kita kan punya bahasa komunikasi yang universal sebetulnya. Meskipun aneka ragam bahasa daerah, tapi kita bisa bersatu dengan bahasa Indonesia. Mungkin cukup ya kalau untuk itu, setidaknya sejak sehari-hari kita bisa berjalan harmonis dengan saling mengerti budaya masing-masing. Makasih teman-teman insight-nya. Ada yang lain mungkin yang mau sharing? Oke, aku mau nambahin ya tentang mungkin kondisi kondisi atau kondisi satker terkait harmonis ini ya, keharmonisan. Ya aku bersyukur ditempatkan di satker yang sangat harmonis ya, kayak nggak ada perbedaan, nggak ada kondisi yang terpecah belah gitu lah ya bisa dibilang. Tapi kadang tuh kalau aku melihat kondisi tempat-tempat lain di tempat kerja lain lah, bukan cuma di Mahkamah Agung, mungkin bisa di instansi lain atau mungkin di swasta mungkin itu tuh kadang ada yang pegawai-pegawai itu misal dari golongan tertentu atau dari agama tertentu atau dari suku tertentu, mereka tuh suka bahasanya ngegeng gitu. Jadi kayak ya yang satu suku ngumpul sama yang satu suku, yang satu agama ngumpul sama yang satu agama. Padahal ya kalau misal kita lihat dari perspektif itu harmonis atau tidak ya sebenarnya kan harusnya kan kita menyatu ya, kan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tapi kadang tuh pada lebih suka ngumpul sama golongan masing-masing gitu kan. Aku mau nanya di tempat kalian ada nggak sih yang eh, seperti itu gitu lah. Mungkin gimana teman-teman? Apakah ada yang mau share duluan? Izin Mas Adriel mau sharing juga. Yang pertama mengenai keharmonisan itu sendiri ya. Justru di saat kami itu untuk masalah keharmonisan mungkin ada beberapa hal yang perlu dibahas ya mungkin ya. Mungkin mengenai geng itu sendiri mungkin karena gini, karena jujur di kantor kami itu khususnya untuk ruangan-ruangan itu gimana ya? Kayak terpisahnya itu juga nggak menjadi satu. Jadi mungkin jarang bersosialisasi antara satu dengan yang lain gitu. Mungkin jarang berbaur juga. Nah, terus mengenai keharmonisan itu sendiri tentunya juga menambah eh, kurang gitu, kurang. Nah, jadi mungkin biar bisa menyampaikan persepsi yang di tempat kami itu ada namanya itu arahan bersama dan doa. Jadi sebelum memulai pekerjaan itu kita semua itu jam 8 itu harus berkumpul semua. Itu pada hari Selasa sampai
hari Kamis gitu. Nah itu jadi kayak melingkar gitu, melingkar di depan di halaman gitu. Nah di sana itu pemimpin maaf ketua pengadilan itu ya mereka menyampaikan bagaimana kabar hari ini, berdoa dan sebagainya. Dan di situ jujur kayak menambah kerekatan, menambah chemistry antar para pegawai gitu. Mengenai perbedaan keyakinan itu sendiri tentunya juga ada di kami. Tapi ya tentunya ketika itu sudah terbentuk, jadi harus sebagai em, harus gimana ya, harus sebisa mungkin itu harus diredam gitu ketika itu sudah mulai ada pemicunya. Jadi jangan sampai hal tersebut menjadi besar dan mengakibatkan disharmonis dan menghambat pelayanan. Mengenai untuk keyakinan-keyakinan yang lain, em, itu khususnya urusan pribadi gitu ya. Tapi intinya jangan ketika sudah ada mati untuk disharmonis, mungkin ada satu atau dua orang pegawai itu yang sering mengingatkan gitu. Mungkin jangan diperbesar dan lain sebagainya. Mungkin ya seperti itu lah, mungkin sekedar sharing untuk Mas Satriel. Oh iya, oke. Terima kasih Mas Rama. Jadi tadi pokoknya ada kegiatan ya yang sifatnya itu bersama dan memang merakatkan ya. Itu mungkin bisa diadaptasi di beberapa sektor gitu mungkin ya. Terima kasih Mas Rama. Ya, Eh, sama-sama. ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang eh, punya kondisi yang sama tuh mau sharing kondisi lain mungkin. Nah, izin Mas Adriel, saya juga mau sharing nih tentang keadaan di satker saya. Sama seperti Mas Rama itu, apa ruangan kami juga dipisah-pisah antara di sekretariatan, di kepaniteraan, ganti itu juga terpisah-pisah antara PTSP juga dari jurusita juga. Tapi apa namanya, kami sering berkunjung. Jadi dari kepaniteraan itu sering berkunjung ke sekretariatan, dari sekretariatan juga sering berkunjung ke apa namanya kepaniteraan. Hakim pun juga jalan-jalan ke kepaniteraan. Jadi harmonis kalau untuk di satker saya. Jadi apa ya, sering bercanda antara hakim di ruang paniteraan, terus di ruang kesekretariatan, di PTSP maupun di jurusita. Kami pun sering-sering bercanda antara apa satu ruangan dengan ruangan yang lain. Dan alhamdulillah di tempat saya itu sebulan sebulan itu pasti ada agenda Jumat Berkah. Nah, Jumat Berkah itu apa? Kami semua satu satker itu mengumpulkan uang untuk dibelikan makanan. Nah, makanan ini kami nikmati bersama. Jadi dari semua ruangan itu dapat dari posisi ketua, wakil, sekretaris, panitera, panitera pengganti, hakim, sampai ke OB itu juga dapat. Jadi semua dapat kebagian apa namanya Jumat Berkah itu. Oh, mungkin itu harmonis di tempat kami. Oh, oke, terima kasih Mas Bayu. Jadi antar ruangan saling berkunjung gitu ya. Mungkin itu juga bisa terobosan yang sangat oke. Terima kasih Mas Bayu. Eh, mungkin gitu kali ya untuk sharing dari kondisi eh, kondisi di satker masing-masing tadi. Mungkin dari teman-teman yang lain adakah yang mau membagikan isu lain mungkin atau yang mau sharing-sharing lagi lah. Coba silakan teman-teman. Izin Mas sharing juga. Kalau di saat tertutup permasalahan mengenai perbedaan keyakinan, perbedaan agama, perbedaan suku tuh malah nggak terlalu menonjol ya. Alhamdulillah udah aman-aman aja. Nah, tapi masalahnya tuh berkaitan dengan perbedaan pendapat sih, Mas. Nah, di saat terbuka kan lumayan banyak ya orangnya, ada 50-an orang. Mereka kan berasal dari latar belakang beda-beda, kayak sukunya beda, agamanya beda, latar belakang keluarganya juga beda. Yang itu tuh juga menghasilkan cara pandang dalam menghadapi suatu hal tuh juga beda-beda gitu loh. Nah, kadang perbedaan itu tuh bikin perselisihan pendapat saat lagi berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan kayak gitu. Nah, karena ada perbedaan pendapat tuh kadang sampai bermusuhan atau bertengkar sampai berhari-hari kayak gitu loh, Mas. Padahal kan mereka harus tetap berkoordinasi dalam suatu pekerjaan kan, supaya hasil pekerjaan itu juga maksimal. Nah, jadi itu sangat menghambat kerjaan antar ruangan dan antar pegawai kayak gitu. Kalau di satker kalian gimana? Ada juga nggak perbedaan pendapat yang sampai bertengkar berhari-hari kayak gitu?
Izin menanggapi Mbak Awa, mungkin kalau di Satker saya tidak ada yang sampai seperti itu ya. Tapi sebetulnya kan perbedaan pendapat itu sebenarnya hal yang wajar. Karena kan memang tadi seperti yang Mbak Awa sampaikan bahwa dalam satu Satkernya Mbak Awa terdiri dari berbagai macam latar belakang, beda beda keyakinan dan lain sebagainya. Nah, menurut saya jika memang ada beda pendapat, itu mungkin bisa dimusyawarahkan secara bersama-sama. Eh, Apalagi itu terkait pekerjaan mungkin. Nah, kalau misalkan terkait pekerjaan mungkin bisa dimusyawarahkan dengan atasan langsung. Jadi bisa ditengahi oleh atasan langsung dan bisa nantinya punya penyelesaian dari permasalahan itu dengan adanya atasan itu. Mungkin kalau dari aku seperti itu, mungkin ada yang lain yang mau menanggapi. Iya Mbak, saya juga setuju sama Mbak Dea kalau memang kita harus musyawarah gitu ya sama atasan langsung biar bisa menengahi perbedaan tersebut. Mungkin ada pendapat dari faktor yang lain, Mas Mbak yang lain. Izin menambahkan Mbak Awan. Eh, ada apa? Tadi yang diomongin Mbak Dea sebenarnya apa? Udah saya sangat setuju sih. Tapi saya cuma menambahin sedikit untuk masalah musyawarah itu kan hal yang sangat wajar ya. Apalagi kita kan satu kantor tuh kan terdiri atas kita kan sebuah organisasi yang dipimpin oleh pimpinan, terus ada yang bawahannya lagi, bawahannya lagi, bawahannya lagi kan. Jadi di situ sebenarnya tuh unsur yang paling penting tuh koordinasi sih Mbak. Jadi koordinasi ini eh, itu kan membentuk sebuah sistem nih. Jadi sistem itu kan yang harusnya bekerja. Misalnya jika ada musyawarah yang kayak tempatnya Mbak Awan tadi itu mungkin ada yang sampai berhari-hari itu kan mungkin bisa dicarikan solutifnya ya. Mungkin dari pimpinan bisa menemukan orang-orang tersebut didudukan menjadi satu, terus saling tukar pandangan dengan cara yang kepala dingin itu kan lebih enak Mbak. Apalagi kan apa ya mau nggak mau Mbak itu kan sudah paten ya kita kerja di pengadilan tuh antara ruangan sama perorangan apa peruangan itu kan saling berintegrasi nih. Contohnya perkara masuk dari PTSP di register lalu masuk ke majelis hakim ditentukan oleh pimpinan, ketua atau wakil ya gitu. Terus nanti juga jika ada masalah kepegawaian kita apa membutuhkan kesekretariatan. Jadi kan ini kan sebuah sistem nih Mbak. Jadi di situ sih sebenarnya perlu ada sih kayak pimpinan itu memberikan ruangan sih, cukup ruangan yang dalam artian jika ada seseorang atau beberapa orang yang tidak satu argumen tuh sebenarnya pimpinan bisa langsung apa ya memberikan nasihat nih, ayo duduk bareng, maksudnya A gimana, maksudnya B gimana, gitu aja sih Mbak. Itu sebagai saran dari saya sendiri sih. Iya Mas, betul. Saya juga setuju sama Mas Bima. Jadi kita juga harus koordinasi juga ya Mas. Sebagai pimpinan juga harus bisa memberikan ruang buat menengahi bawahan yang sedang ada masalah kayak gitu. Jadi selalu tercipta kerukunan dan juga keharmonisan di suatu satker kayak gitu. Oke, makasih teman-teman atas sharingnya. Mungkin ada tambahan dari Mas Mbak yang lain. Mungkin bisa kita simpulkan ya dari diskusi ringan kita kali ini. Intinya tantangan untuk ada jenis harmonisasi itu selalu ada dan sangat beragam, bermacam-macam. Apalagi seiring berkembangnya zaman pasti akan ada banyak tantangan lagi nih ke depannya. Nah, kita sendiri di sini harus menanamkan rasa toleran yang tinggi, harus suka saling tolong menolong untuk menjaga nilai-nilai keharmonisan di dalam satker kita masing-masing. Mungkin cukup ya teman-teman untuk diskusi kita siang kali ini. Atau ada tambahan, Pak Ketua? Ya mungkin cukup. Bisa dicukupkan. Terima kasih semuanya. See you again di lain kesempatan.